Kalau itu kreatif ya dari zaman dulu sampai sekarang, karena kalau pekerjaan tanah penggalian itu yang potensi bahayanya ya longsor, ya kan? Nah, kalau nanti penggaliannya itu bisa 2 meteran ke bawah tanah, kemungkinan ada gas beracun. Terus kemungkinan apa? Kabel listrik. Nah, banyak itu kan pekerjaan penggalian kabel listriknya digali, putus, mati lampu semua satu. Nah itu dari zaman dulu sampai sekarang ya itu aja, nggak mungkin berubah. Nah jadi kalau plan itu kreatif, nah tinggal minta aja sama teman-teman yang sudah duluan. Jadi seolah-olah dia itu tunjukkan sama bosmu, aku sakti, aku ini potensi bahayanya gitu. Padahal itu aja dari zaman dulu itu. Yang sudah punya itu, nah itu beliau berdua di depan itu sudah punya itu. Oke, tinggal dekat-dekatin aja lah. Mintalah itu yang biasanya kalian lakukan itu, yang kalian buat gitu. Nah, jadi umumnya ya pekerjaan konstruksi itu ya begini. Nah, pekerjaan tanah, nah, ini pasti penggalian, penimbunan, cut and fill juga itu semua pekerjaan tanah itu. Biasanya untuk fondasi malah ini kan. Nah pasti udah tahu lah itu. Yang teman-teman yang sudah duluan selangkah itu pasti sudah tahu apa-apa saja potensi bahayanya. Nah, nanti habis itu pekerjaan struktur. Nah, ini pasti ada bagisting segala macam itu. Nah, itu pasti nanti potensi bahayanya pasti sudah ada itu. Bahkan ada pekerjaan pembongkaran walaupun di Indonesia masih jarang lah ini. Biasanya dibangun itu misalnya 30 tahun pun nggak ada dibongkar itu. Nah, kalau di luar negeri ada itu, ganti itu karena udah umurnya sudah kelamaan gitu. Dan itu biasanya pakai dinamit lagi kan, gitu sekali hancur gitu aja. Nah, baru pekerjaan konstruksi baja. Nah ini biasanya kebanyakan itu atap. Nah coba kita kasih contohnya aja. Nah, ambil pekerjaan tanah. Nah, ini contohnya ini. Nah, nanti kalian tinggal bikin di sini. Nah, pekerjaan tanah. Terus identifikasi. Dalam pekerjaan tanah ini apa saja nih kira-kira potensi bahayanya itu. Nah, tinggal masukkan situ. Nah, ini contohnya. Paling longsor. Nah, nanti kalau ketika gini orang bisa meluncur. Nah, kalau kebetulan sini ada gas-gas beracun ya, dia terpapar gas beracun. Kalau ada kabel listrik kemungkinan ya dia bisa kesetrum. Atau orang-orang ini bisa kejatuhan benda-benda kerja yang lain. Nah, masukkan aja situ. Kemungkinan ada tebing longsor. Dampak resikonya bagaimana? Cedera atau mati. Nah, resikonya tinggi. Pengendaliannya bagaimana? Nah, bikin turap, bikin stabilisasi tanah. Bahkan itu ada gitu dikasih terpal gitu ya, supaya nggak longsor itu kan. Dari atas kasih terpal. Jadi kalau hujan pun airnya ya mengalir dari terpal itu. Nggak di sini dia. Jadi kemungkinan longsornya jadi kecil. Nah itu, ini contohnya, ini salah satu contoh. Nanti ya banyak, semua pekerjaan itu diuraikan aja. Misalnya potensi bahayanya kemungkinan terprosok. Nah kalau terprosok, bagaimana? Bisa cedera juga orangnya, bisa mati juga. Nah pencegahannya bagaimana pengendaliannya? Nah dibikin pagar, ya kan? Jadi orang nggak terprosok. Atau kalau yang paling murah itu bikin apa? Bikin signboard aja, pemberitahuan ya, atau dilarang berdiri di sini gitu. Nah, bahkan ada kadang-kadang ada sumuran gitu, nah, supaya orang nggak ke situ dibikin aja tulisannya, hati-hati ada galian lubang gitu. Harus ketemu bangsanya dia,
ditulis bahwa itu, emang gua pikirin. Nah, itu. Iseng ya. Nah, kita lihat ini. Dalam K3 pekerjaan tanah, adapun identifikasi bahaya yang akan terjadi, yaitu 1. Tebing longsor, 2. Galian runtuh, 3. Akses licin atau curam, 4. Jatuh terperosok, 5. Menghirup gas, 6. Tersengat listrik, dan 7. Tertimpa alat. Maka dari itu, dari identifikasi bahaya tersebut, pengendalian risikonya yaitu dengan cara 1. Dinding turap, 2. Stabilisasi tanah, 3. Tangga akses, 4. Pagar pengaman, 5. Masker oksigen, 6. Lampu penerangan, 7. Pemasangan batas area kerja, 8. Pemasangan rambu-rambu. Nah, kalau sudah dilakukan identifikasi gini, terus dicari bagaimana modelannya, ujung-ujungnya kan duit kan. Nah, berarti Anda masukkan itu di penawaran itu. Masang ini, tangga itu berapa biayanya, ya kan? Nah, itu nanti masuk di dokumen penawaran itu. Nah, nanti itulah apa yang masuk di dokumen penawaran itu namanya rencana keselamatan konstruksi itu nanti yang Anda terapkan waktu pelaksanaannya. Nah, berat loh bikin ini, kalau bikin, tapi kalau nyontek enggak. Nah, jadi nanti mungkin sampai 100 tahun lagi ke depannya potensi bahayanya begini juga. Nah, berarti kalau sudah ketemu sama orang yang duluan kan sudah bisa kan? Nah, tugas Anda itu menemukan orang yang sudah pernah buat itu gitu aja, terus minta. Ya, caranya gampang lah, diajak makan, Mas, tolonglah, ya, Mas ya, kalau wanita, nah, itu bagi-bagi pengetahuan itu berpahala loh, nah, kalau dia kasih itu dengan senang hati itu. Jadi kalau misalnya nanti dikasih buat contoh, bagaimana kalau pekerjaan itu bagisting, nah kira-kira bisa nggak bikin potensi bahayanya? Gimana? Belum ya? Nah, kalau dia sudah kan, Mas, ya, apa saja sih potensi bahayanya pekerjaan bagisting itu? Nah, kan dapat kan? Kalau dia sudah pernah melakukannya gitu. Ternyata belum kan? Nah, sama-sama kalian berjuang lah tentang itu. Nah, wah ini terlalu kecil ya. Nah, jadi kalau penilaian risiko ini sama ya, ahli K3 gitu-gitu juga kan. Nah, ini sudah tahu pekerjaannya apa, penggalian. Ini identifikasi bahayanya apa? Apa ini? Waduh, nggak kelihatan juga ini. Ini galian sepanjang 1 meter ya, lebar 1 meter, jenis tanah gambut. Nah, jenis bahayanya tertimbun. Kemungkinannya apa? Meninggal kalau tertimbun. Nah, pengendaliannya bagaimana? Ya pasang turap, pasang rambu peringatan bahaya longsor. Nah, kalau ngitung resikonya, lihat aja kemungkinan terjadi bagaimana sih. Nah, ini ada yang pakai angka-angka ini, angka 3. Terus bagaimana dampaknya? Ini dapat angka 5, nilainya 15. Kalau dapat nilai 15, berarti dia risikonya besar. Nah itu nanti di permen ini sudah ada untuk hitung-hitung itu. Jadi tinggal nyocokin aja, oh kalau mati nilainya sekian. Mau tak mau bikin ini dikasih contohnya sama di permen itu. Nanti di dokumen tender itu ya bikin seperti ini. Nah, sebenarnya nanti di HPS itu sudah ada juga. Tapi kan Anda nanti kan memberi penawaran kan bisa merubah itu, bisa lebih rendah. Karena yang membuat di HPS itu nanti ahli K3 konstruksi juga. Nah, jadi kalau
nanti ada ahli kategori studi, sama ilmunya sebenarnya itu. Bahkan nanti waktu unwishing boleh bertanya, kenapa Bapak bikinnya begitu, kenapa nggak begini ya, gitu bisa. Sama kok, ilmunya sama. Tapi ini semua ada di sini ya, nanti jangan segan-segan, ada di dalam lampiran itu. Nah, kita ambil contohnya ini. Kalau kekerapan itu angkanya dapat dari mana? Nah, ini ada tabelnya. Sudah disediakan tabelnya oleh Kementerian PU. Kalau angka 5 hampir pasti terjadi. Nah, itu potensi bahaya yang seperti itu hampir pasti terjadi. Keterangannya itu besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun. Kecelakaan yang sejenis itu. Nah, kalau itu sering terjadi, itu hampir sering terjadi, itu berarti kemungkinan terjadinya itu angkanya 5. Nah, kalau dia itu kemungkinan sangat mungkin terjadi 4. Mungkin terjadi, nah, baru mungkin saja itu 3. Kecil kemungkinannya terjadi 2. Hampir tidak pernah terjadi 1. Amin. Kalau sudah hampir tak pernah itu nggak usah dimasukin lah ya. Untuk apa nyampe-nyampein aja. Pekerjaan tanah, potensi bahaya kemungkinan kebakar. Hampir nggak mungkin itu ada yang kebakar, ya nggak usah dibikin. Nyampe-nyampein aja. Tapi biasanya kalau bikinnya itu diskusi supaya menghormati temennya kan. Oh ini ada kemungkinan kebakar, oh ya masukin aja semua. Tapi nanti begitu dicek, mungkin nggak itu terjadi? Nah ini nggak mungkin, nah, kan hapus ya. Tapi kalau baru dia ngusul, apa menurutmu potensi bahayanya apa aja? Kebakar Pak, kebakar. Koplak lu, nggak ada itu, gitu. Nah, itu dia besok-besok nggak mau lagi dia tuh. Nah, usulannya diterima saja. Ini biasanya yang paling banyak itu kalau bikin JSA itu, usulannya banyak sekali, semua ditampung. Nanti begitu dia masuk ke itu probability, kemungkinan terjadinya, nah itu habis sendiri. Nah, kalau dia sumpah pernah terjadi, oke pernah. Nah, konsekuensinya apa? Nah, cuma lecet doang, ya berarti sudah nggak masuk, nah gitu. Nah, kalau bikin JSA itu bertengkar itu biasanya. Jadi ini sudah dapat angkanya untuk penilaian resiko. Kemungkinannya terjadi, oh ternyata 3 ini. Kemungkinan longsor itu. Nah berikutnya untuk menilai konsekuensinya. Nah konsekuensi juga sudah di tabel itu sudah ditentukan. Anda tinggal lihat saja. Jadi kalau dia angka 5, misalkan tadi tertimbun, nah, konsekuensinya bagaimana? Kalau dia fatality, lebih dari 1 orang meninggal dunia kalau kelongsoran itu, nah, berarti Anda bisa masukkan angka 5. Nah, kalau untuk peralatan, ada juga kriterianya. Terdapat peralatan utama yang rusak. Nah, nanti kalau konsekuensinya terhadap material bagaimana? Ada di situ. Terhadap lingkungan. Jadi kalau dia memenuhi kriteria ini, yang Anda pikirkan itu kalau longsor, wah ini bisa mati. Rame-rame mati nih kalau longsor ini. Udah dapat angkanya 5. Masukkan angka 5. Dapat nilai resikonya 15. Nanti nilai 15 itu ada tabelnya juga. Di tabel itu kan 15 itu termasuk risikonya tinggi. Kan gampang itu. Gampang kan? Nggak mikir kok. Sudah ada tersedia semuanya. Anda tinggal memilih, masukkan di sini. Oh ini masuk. Kalau ada salah juga nggak ada masalah. Nggak masalah salah. Nah, kalian bikin sini angkanya 4. Oh, berarti 3 kali 4, 12. 12 itu masuk rendah atau tinggi ya? Lihat tabelnya. Nah ini, kalau 4 apa? Yang termasuk kategori 4 apa?
Ada ya, misalnya dengan longsor tadi itu timbulnya fatality 1 orang meninggal dunia atau 1 orang cacat tetap kalau kelongsoran. Nah itu berarti 4. Tingkat keparahannya itu dapat angka 4. Nah, kalau karena longsor itu nanti ternyata akibatnya terdapat insiden yang mengakibatkan lebih dari 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis, rawat inap, kehilangan waktu kerja. Nah itu berarti keparahannya nilainya 3 dan seterusnya. Terus nanti ada 2 dan 1. Jadi sudah disediakan semua. Anda tinggal masuk-masukkan aja. Oh kalau ini masuk ini angkanya sini. Nah, sehingga nanti dapat seperti ini. Oh nilainya 15. Nah ini dia angkanya ini. Semua ada di situ ya. Jadi dia seperti perkalian aja. Kalau keparahannya 1, kekerapan itu kalau di LIK 3 biasa itu probability, kemungkinan terjadinya itu nilainya 1. Keparahannya 1, berarti 1 kali 1, 1. Nah, kalau dia masih yang hijau ini, itu berarti tingkat resikonya kecil. Bisa diabaikan saja. Kalau angkanya dapatnya 5 sampai 12, itu tergolong resikonya sedang. Nah, kalau dia 15 sampai 25, itu baru resikonya tinggi. Tapi sejelek-jeleknya itu lebih bagus kalian itu apa? Risikonya tinggi supaya dilakukan pengendalian. Cuman repotnya kamu bilang risikonya tinggi, dia bilang risikonya rendah. Kalau dari risiko rendah berarti tidak perlu dilakukan pengendalian kan? Nggak ada biaya. Kamu ada pengendalian, ada biaya. Tender itu pasti kalah sama dia. Kalah. Nah, kan itu dokumen tender. Begitu risikonya kamu tinggi, pasti kamu melakukan pengendalian kan? Nah, melakukan pengendaliannya itu kamu pasti mencantumkan biayanya. Jadi sangat menentukan itu. Bahkan kalau nggak ada ininya kalah tender. Nggak dipenuhi syarat-syarat ini. Rencana keselamatan kerja itu nggak dibuat, tendernya dibatalkan. Jadi begitu Anda itu di situ dibutuhkan itu. Makanya saya ngeri-ngeri sedap loh. Kerjaan Anda itu kerjaannya ahli kadika konstruksi loh. Nah, kira-kira nyampe enggak nanti ke situ gitu. Yang sebenarnya ya kalau nanti kita lihat lah di mana Anda dibutuhkan gitu sebagai petugas keselamatan konstruksi itu. Jadi di sampai sini ada pertanyaan nggak? Gimana cara membuat itu? Nah, sebelum dilanjutkan kalau ada pertanyaan, pokoknya tabelnya ada. Anda tinggal membreakdown apa tipe pekerjaannya, apa potensi bahayanya. Kalau yang kalian perkirakan itu terjadi, apa konsekuensinya itu, keparahannya itu bagaimana? Jadi tinggal masukkan angka-angkanya ini aja. Nah, nanti angka hasilnya berapa? Tinggal cocokin ke tabel. Kalau dia angkanya 15, oh berarti ini risikonya tinggi. Nah, Anda nanti pikirkan bagaimana pengendaliannya. Nah, jadi kalau nggak ada pertanyaan itu ada 2 kemungkinannya. Nggak ngerti atau ngerti. Ngerti ya? Oh, alhamdulillah. Nah. Apanya? Ada nanti kalian download aja itu saya download gitu. Ini dia di lampiran-lampiran permen 21 itu ada, semua ada. Makanya nggak mungkin kan itu dijelaskan sebanyak itu sampai nanti bentuk-bentuk laporannya semua ada di situ.
Jadi sistem manajemen K3 yang paling komplit itu konstruksi ini. Kalau kalian nanti ikuti sistem manajemen K3-nya rumah sakit, nah, nggak ada dokumen-dokumen laporannya seperti apa, nggak ada itu. Nah, yang punya kementerian juga nggak ada, cuma kata-kata saja gitu. Nah, yang PU ini format laporannya pun nanti untuk diberikan kepada itu apa namanya tuh, pembuat komitmen itu. Nah, iya, itu sudah ada format-formatnya itu ada. Nah, yang penting kalian mau download itu, baca. Nah, itu akan nggak ngarang-ngarang. Ini kan nanti dalam proses tender, dalam pelaksanaannya, semua ada report-reportnya. Nah, itu komplit itu. Di sini ini komplit semua. Bentuk formulirnya seperti apa, isinya bagaimana gitu. Nah, makanya saya Herman Pelani itu kalau kalian belum pernah baca itu. Ya kan? Belum kan? Udah. Mana? Iya. Waktu mereka sudah ada itu kan. Nah, tinggal ngikut aja kan. Nah, itu makanya saya bilang kan, waktu HPS juga sudah ada kan. Nah, ini ya, yang belum punya, teman-teman inilah dia. Itu yang depan dua itu. Nggak tahu kalau kalian datang ke sini hanya untuk, atau pengusahanya kaliannya. Tinggal mindahin aja gitu kan. Tapi rumit kan. Banyak sekali prosedurnya. Nah, jadi ya silakan nanti ikutin aja itu. Tapi yang jelas pasti dibantu juga sama penyedia jasa nanti kan. Kamu bikin gini, malah kalau bisa bikinkan aja lah sekalian gitu kan. Yang penting entertainnya ada gitu. Karena apa? Karena pembuatan dokumen itu juga ada biayanya kan. Nah, lumayan. Itu kemarin saya lihat itu untuk petugas K3-nya ini 12 juta gajinya. 12 juta kan di dokumen tender itu dimasukkan. Untuk petugas K3 konstruksi 9 juta per bulan gitu kan. Nah, padahal dia bayarnya ke K3 UMK loh. Nah, berarti ngambil untung juga dia tuh penyedia jasa itu. Aku keren tuh ya. Dibayar juga ke 9 juta. Mana Pak? Ini slipnya kata. Ya ampun, UMK ternyata. Jadi kalau dia yang 18 juta ya. Iyalah. Kompetensinya kan tinggi. Senyumnya aja sudah minimal 18 juta. Tapi sudah pernah buat ini? Udah ya? Nah, nanti hah? Iya, RKK, Rencana Keselamatan Kerja kan. Mbak, udah tahu namanya? Karena namanya? John. Namanya John. Nanti nomor HP-nya minta, supaya belajarnya lebih cepat sama yang sudah itu loh. Iya, karena sudah pengalaman. Dia sudah punya dokumen tendernya. Jadi nanti kalau Mbak itu ada ikut tender, tinggal nyontek aja. Mudah-mudahan proyeknya sama. Berarti sudah tinggal ngeprint. Nah, kalau harganya dia penyiapan rencana kerja keselamatan konstruksi, dia klaim situ biayanya 5 juta. Nah, kan bikin aja 4.990. Udah menang itu. Ya kan? Nah, atau saya kasih tahu rahasianya ya. Kalau tender itu orang kebanyakan misalnya 4,5 miliar gitu. Nah, kalau saya dulu enggak 4,9 gitu. Pecah-pecah gitu, tapi dia di bawah 4,5. Saya dulu menangnya begitu. Kalau sekarang tender sama saya, Bapak pasti kalah. Karena saya hack laptop Bapak itu. Iya. Besok Bapak mau masuk angka berapa saya tahu. Iya, saya hack gitu. Saya kalau tender selalu begitu. Saya punya IT yang jago gitu. Dia berapa? Ntar kita cek gitu. Nah, dicek, nah dia segini. Nah, kita masuk di bawahnya gitu.
Nah, tapi kalau ilmunya ya kasihlah. John ya, siapa namanya? Ini Lenny, John, ya. Nah, kalau sudah di sini udah kompak lah, saling bagi informasi gitu. Bagus itu, saya juga dulu begitu. Ayo bagi-bagi pengetahuan itu kan sama-sama. Nanti kan saling suatu waktu nanti, nah di tempat dia butuh ahli K3 konstruksi atau petugas itu, John, mau nggak di sini? Wah, iya loh, bener loh. Banyak gunanya itu. Jadi ini kalau John sama teman-temannya sudah tahu ini, karena sudah melakukan. Yang sini belum, belum melakukan. Jadi ini ya, pengendalian risikonya silakan, tapi eliminasi nggak mungkin lah. Kalau substitusi itu kan mengganti alat atau mengganti cara kerja. Misalnya pekerjaan itu baja. Kalau dulu itu banyak yang itu bajanya diangkat ke atas gitu kan. Nanti di atas itu erectionnya dia. Orangnya kadang pakai bumblit, nah, nanti masang-masang bautnya di situ gitu. Nah itu kalau yang dia sudah substitusi, dia dirakit di bawah. Nah begitu diangkat dia udah tinggal masang gitu. Itu contohnya yang substitusi, diganti cara kerjanya. Nah kalau engineering control itu biasanya dia ada kayak disekat. Nah kalau misalnya alat-alat berat itu misalnya dia sudah punya safety device, nggak bisa dipaksa. Nah, kalau alatnya itu kemampuannya 20 ton, kasih 21 ton, alatnya mogok, nggak mau kerja dia. Nah, syukur-syukur kalau dia punya tab gitu aja kan. Nanti dia ngomong koplak lo, nah gitu alatnya itu. Engineering control itu namanya, diisolasi kan. Nah, yang paling banyak dilakukan itu, yang paling gampang soalnya administratif control, pasti membuat peraturan-peraturan aja. Dilarang begini, Anda harus melakukan ini, SOP. SOP itu termasuk administrative control itu. SOP-nya sama working instruction. Nah, terus yang paling gampang apa? Udah pakai APD saja. Bagaimana supaya kepalanya kalau kejatuhan benda itu nggak luka, nggak cedera? Udah pakai helm. Nah, itu kan yang paling gampang. Nah, kalau yang dia pakai engineering control misalnya, dia harus dipasang net. Jadi kalau ada kejatuhan benda dari atas, orang yang di bawah tidak kena gitu. Nah, tentu harganya lebih mahal kan? Pakai net atau pakai helm. Nah, Anda yang menentukan itu. Nah, nanti kalau kamu bikin harus pakai net keliling bangunan itu semua, dia cukup pakai helm saja. Mahalan siapa? Nah, mahalan pakai net kan? Ya, kemungkinan kamu kalah. Kemungkinan loh. Tapi kalau itu pengguna jasanya itu mengerti, dia pasti pilih yang pakai net. Karena itu pasti jauh lebih aman. Orang lewat pun nggak akan kejatuhan benda-benda dari atas itu. Nah, saya dulu pernah ngerjakan proyek jembatan, saya pasang net. Wah itu pakunya entah berapa kilo itu yang di net itu. Banyak sekali yang ternyangkut-nyangkut di net itu, paku-paku dan alat-alat lainnya itu. Nah itu kalau ada orang di bawah pasti ya kejatuhan itu. Nah jadi bermain itu ya, nanti pasti bermain harga itu. Tapi saya kan nakuti aja kan. Nanti juga di HPS itu sudah ada itu. Cuman tinggal koreksi-koreksi aja. Itu tuh Pak John itu udah senyum-senyum itu. Wah orang ini takut-takuti. Oh di HPS sudah ada kok. Karena yang buat HPS itu kan ahli K3 konstruksi juga. Di-hire sama pengguna jasa itu. Minta tolong dia. Tolong bikinkan ya. Jadi kalau Anda melakukan pengendalian risiko dengan eliminasi atau substitusi atau engineering control, yang keempat abuse control, itu
sifatnya apa? Mencegah terjadinya kecelakaan. Supaya tidak terjadi itu yang kita identifikasi itu, oh kemungkinan terjatuh, kemudian kejatuhan benda. Nah itu dengan melakukan itu tidak terjadi. Kalau yang APD sifatnya apa? Mengurangi dampak. Kalaupun terjadi, nah, nggak mati. Nah kira-kira begitu. Jadi yang ini 1, 2, 3, 4 ini sifatnya mencegah supaya tidak terjadi. Kalau ini, nah, kalaupun terjadi dampaknya tidak parah. Nah gitu. Misalnya Anda naik kendaraan bermotor, naik motor, nah, potensi kecelakaannya kan jatuh, ya kan? Nah kalau Anda pakai helm kan bukan mencegah jatuh kan? Nah kalaupun jatuh kepalanya aman, nah gitu. Jadi itu makanya APD itu hanya mengurangi dampaknya. Nah, kalau yang mencegah terjadinya, nah itu yang ini, eliminasi, substitusi, engineering control, dan administrative control. Silakan pilih itu, hierarki itu. Tapi kebanyakan inilah, yang ini sama ini. Kalau substitusi itu kan mengganti. Nah misalnya, mau pakai perancah atau scaffolding atau mau pakai boom lift misalnya, itu kan pilihan itu. Nah kalau kerjaannya itu misalnya memasang sesuatu gitu, itu akan efisien kalau pakai boom lift karena dia bergeser kan. Kalau perancah kan harus pasang banyak sekali, kalau hanya pasang sedikit harus pindah-pindah, bongkar pasang, pindah. Kalau pakai boom lift tinggal jalan saja. Nah itu pilihan itu. Tapi yang punya jelas pekerjaan itu akan ringan kalau tidak dikerjakan itu otomatis ringan itu. Nah, setelah itu dibuat, Anda menyusun yang namanya sasaran dan program pengawasan. Pokoknya banyak sekali lah. Ini baru sedikit aja nih. Nanti detailnya itu di situ banyak sekali yang harus Anda kerjakan. Misalnya pekerjaan galian tanah kedalaman 2 meter itu urian kegiatannya. Apa sasaran yang mau dicapai? Galian dengan kedalaman 2 meter dengan kondisi tanah berpasir tidak terjadi longsor. Nah, jadi sasarannya apa? Jangan sampai longsor gitu. Pekerja tidak tertimbun longsor. Galian sesuai dengan spesifikasi teknis. Itu sasarannya mau dicapai. Nah, apa program pengawasan yang Anda lakukan? Nah, supaya mencapai sasaran ini, memastikan metode pelaksanaan yang disepakati dengan menggunakan dinding penahan, ya kan, dinding penahan tanah dilaksanakan. Memastikan pekerja mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, kan? SOP juga kan. Nah, memastikan metode pelaksanaan galian sesuai dengan spesifikasi teknis. Nah ini memang agak mumet ini. Walaupun Anda bisa melakukannya, membuat dalam bentuk tulisan itu susah loh. Tidak gampang itu membuat itu. Apa yang Anda pikirkan begitu menuangkannya. Ini Bapak ini kalau disuruh bikin JS pekerjaan apa saja di kepala ada bisa itu. Begitu coba tuliskan dalam bentuk tabel matrik, nah itu susah itu. Makanya bersyukur Permen 15 tahun 2019 ini, Permen 21, nah sudah ngasih contoh-contohnya. Jadi nanti contohnya laporannya seperti apa, semua ada di situ nanti. Lampiran itu A sampai F. Setebal itu lampirannya. Nah, kalau ditanya ini, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada penyedia jasa konstruksi? Jadi penyedia jasa konstruksi itu, nah, pasti ada orang yang bertanggung jawab kan untuk melaksanakan SMKK itu. Nah, kira-kira siapa? Ayo,
Siapa, Mas, kira-kira? Iya, siapa yang melaksanakannya itu? Ya? Iya, pekerjaannya ya udah pasti, masa tetangganya. Petugas K3, gitu ya? Jadi kita lihat aja. Ada dibentuk unit keselamatan konstruksi. Nah, apa itu unit keselamatan konstruksi? Nah, tentu kita berpedoman kepada Permen PUPR nomor 21 ini. Unit keselamatan konstruksi ialah yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada penyedia jasa pekerja konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dalam pekerjaan konstruksi. Berarti ada dibentuk UKK. Nah, itu yang melaksanakannya ini, unit keselamatan konstruksi itu. Nah, ada aturannya itu. Dalam penerapan SMKK, penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus membentuk. Nah, harus. Jadi kalau bosmu dapat proyek, ya kan, harus membentuk unit keselamatan konstruksi. Nah, jadi nanti unit keselamatan konstruksi itu pasti ada pimpinannya. Nah, ada pimpinan, ada anggotanya. Nah, itu pasti begitu. Nah, pertanyaannya nanti, Anda itu ada di anggota atau ada di pimpinan? Nah, kalau Anda di pimpinan berarti nerimanya lebih besar. Lihat itu. Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas petugas tanggap darurat. Ini berarti kalau proyeknya besar ini ya, ada petugas tanggap darurat. Kalau kebakaran, kalau ada kecelakaan, nah, siapa yang mengevakuasi, siapa yang melakukan pertolongan. Ada petugas pemadam kebakaran. Ada petugas pertolongan pertama pada kecelakaan. Ada petugas pengatur lalu lintas. Ada tenaga kesehatan. Ada petugas pengelolaan lingkungan. Berarti banyak sekali. Itu semua diajukan di dalam dokumen tender loh. Gajinya berapa? Gajinya berapa ini per bulan gitu. Nah, kalau proyeknya diperkirakan selesainya 6 bulan, berarti 6 kali itu. Nah, sekarang kan besar-besaran kan. Kalau, oh ini petugas tanggap darurat, ada. Malah biasanya diminta apa? Lisensi. Nah, terus kalau kalian bikin gajinya, thank you. Nah, berarti penawaranmu rendah kan? Kalau gajinya besar, ya seperti saya bilang tadi itu, diajukannya dalam dokumen tender 9 juta. Nah, padahal kenyataannya dia dibayarkan UMK. Kan penyedia jasanya kan untung setengah itu. Nah, jadi nanti bermainnya di sini. Nah, kalian mengajukan nanti RKK nih, petugasnya ini gitu semua. Dimasukin ya gajinya ya. Ya kalau kecil enggak. Loh iyalah, nanti kita lihat yang mana yang pakai sebanyak ini gitu. Wah gimana? Nah, kalau tendernya kecil lo bayar segini, HPS-nya nggak cukup, kan menyesuaikan HPS kan? Iya dong. Kalau bisa pembangunan rumah susun, wah itu kan, ya kan? Nah, pasti dibutuhkan ini. Nah, iya menyesuaikan HPS lah. HPS-nya sekian, kan nanti ada rincian untuk K3 sekian, ini. Nah, Anda ikut itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dibentuk unit keselamatan kerja, pimpinannya siapa? Hah? Nah ya iya. Nah kita lihat, ada aturannya. Siapa pimpinannya?
Ya kita lihatlah aturannya, kita nggak boleh ngomong ngarang-ngarang, harus sesuai aturan. Nah, jadi menurut Permen nomor 21, kualifikasi kompetensi pekerja, kompetensi kerja pimpinan UKK, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, terdiri atas kualifikasi ahli K3 konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi. Nah, berarti kira-kira nanti Anda lah ini petugas keselamatan konstruksi kan? Nah, berarti kalau pimpinannya ini Anda, berarti kira-kira proyeknya di bawah 10 miliar lah kan? Iya kan? Nah, iya. Di bawah sekali gitu. Sehingga apa? Ya petugas kebakaran juga Anda. Yang untuk P3K-nya juga Anda. Oh, semuanya. Ya, mau gimana lagi? Jadi ini pokoknya ada ketentuannya. Sebenarnya ini waktu dokumen tender sudah diminta kan. Karena ini resikonya tinggi, Anda harus mempunyai ahli K3 konstruksi. Nah, terus nanti punya mana sertifikatnya? Waktu tender sertifikatnya dimasukkan. Ini loh ahli saya. Begitu ditanya, ini orangnya mana? Wah, sudah meninggal, Pak. Tapi lisensinya masih ada. Nah, begitu. Saya juga dulu sering dipakai begitu. Tender di Pertamina, ahli K3-nya saya. Tahu-tahu saya ditelepon Pertamina. Saya nggak tahu, Pak. Nah, karena dia menghindari ngasih fee kan. Waktu pertama, boleh Pak jadi ahli K3, saya mau tender Pertamina, boleh, saya kasih semua, scan, nah, udah. Nah, dia dapat proyek, saya dikasih fee. Nah, tender yang kedua, dia diam-diam saja, nggak kasih tahu saya, tapi tetap pakai saya. Nah, begitu orang Pertamina nelpon, saya nggak tahu. Bapak ahli K3-nya ya? PT apa Pak? Begini, wah enggak Pak, nggak ada. Gugur dia. Pinter-pinteran kan. Nah, nanti ya nggak apa-apa lah. Nanti kalau ada kesempatan ikut ahli K3 konstruksi, ikut saja lah. Kan lumayan kan. Dipakai dapat fee. Jadi supaya jelas, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ahli K3 konstruksi itu? Atau petugas keselamatan konstruksi itu siapa? Nah, jadi pokoknya kita itu base-nya itu peraturan. Ahli K3 konstruksi adalah ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan. Nah, jadi ada yang dikeluarkan BNSP, ada yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja, ya kan? Nah, terserah, ada yang pakai mana. Masalah pengakuan terserah yang ngakuin. Kalau dia nggak ngakuin, mau ngomong apa kita? Jadi kalau dia ahli K3 konstruksi, dia sudah merencanakan. Jadi bisa saja ahli K3 konstruksi itu dipakai oleh penyedia jasa. Misalnya Otorita Batam, nah, dia punya proyek, nah, dia kan nggak punya ahli K3-nya. Dia bisa pakai ahli K3 itu untuk membuat perencanaan K3 itu. Makanya nanti jadinya apa itu? Apa namanya? Harga sendiri itu? Aduh, aku juga lupa itu. Bukan, HPS, harga bulanan sendiri. Nah, jadi kan itu kan penyedia jasa kan buat harga bulanan sendiri kan. Untuk K3-nya ini. Nah, itu yang membuat itu, yang merencanakan itu ahli K3 konstruksi. Nah, kalau Anda di tempat penyedia jasa, ya tinggal ngikuti yang sudah ada di
HPS, lebih ringan, nggak merencanakan lagi. Paling nanti membuat laporannya. Nah, laporannya pasti sesuai dengan itu juga kan. Nanti bedanya di angka-angkanya aja itu. Kan nanti waktu mau tender itu kan kalian diundang kan. Nah, diundang, dibicarakan itu build up quantity-nya untuk segala macam, terus pasti termasuk K3-nya, ya kan? Yang perlu disiapkan ini. Setelah itu kemudian memasukkan penawaran kan. Nah, itu kan tugas Anda itu. Bos itu belum tentu tahu itu. Apa maksudnya ini ya? Promosi ini maksudnya apa? Nah, jadi lebih enak lah. Nggak membuat perencanaan loh. Kalau ahli K3 dia membuat perencanaan. Tapi kalau ahli K3-nya itu berada di penyedia jasa, nggak juga buat perencanaan. Tinggal melaksanakan aja, karena di HPS sudah ada, itu kan. Nah, yang saya berharap dan itu masuk di tempat pengguna jasa. Nah, karena duitnya banyak kan. Loh, banyak itu. Hah? Oh, enggak, itu kemarin proyek yang di situ itu yang menang orang Bandung itu. Besar kali itu. Konsultan. Ya, nah, kan dia bikin perencanaan K3-nya kan. Nah, itu kan butuh. Nah, kebetulan yang punya itu teman saya, dia nggak punya ahli K3. Nah, dia nyewa lah dari anak Medan itu. Bikinkan ini gitu. Besar bayarannya, untungnya aja pokoknya besar sekali lah. Nah, sekali entertain aja kemarin kata 40 juta gitu. Entertain aja itu. Kan berarti nggak punya modal loh konsultan itu kan. Nah, kalau kalian jadi ya nggak punya modal itu kan hasilnya banyak itu. Kalau mau, kamu mau nggak? Mau kan? Ya, tapi kalau kompetensinya kurang gimana? Tahu nggak? Tahu Pak sedikit. Oh, nggak sedikit sama dengan nggak tahu gitu. Ya kan? Nah, ternyata ahli K3 konstruksi pun ada 3. Nah, jadi yang mana nanti yang dipakai di proyek itu misalnya? Apakah ahli utama atau ahli media atau ahli muda? Ahli mudah-mudahan. Enggak, kalau ada gitu. Nah, di bawahnya inilah petugas keselamatan konstruksi. Nah, ini dia, ahli konstruksi itu apa ini ya? Jadi dia mempunyai keahlian atau kompetensi khusus di bidang kajian konstruksi. Apa keahlian dia? Merencanakan. Nah, selain merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK 3. Berarti kalau petugas keselamatan konstruksi dia tidak merencanakan sebenarnya. Sebenarnya loh. Jadi kalau misalnya Anda ini petugas keselamatan konstruksi, Anda tidak merencanakan, tinggal apa? Melaksanakan, mengawasi, melaporkan. Nah, tinggal itu aja. Seharusnya gitu kan. Tapi nyatanya apa? Anda semuanya nanti. Percayalah. Nah, diminta juga. Jadi ini ya, ahli K3 konstruksi dapat juga berada pada pengguna jasa. Nah, terserah, kalau Anda nanti meningkat lagi kompetensinya, ya kanan kiri. Nah, gimana kelemahannya penyedia jasa ini kan kadang ada, kadang enggak gitu kan. Beda kalau kalian tuh jadi ahli K3 di industri, terus menerus, ada terus gitu. Kalau ini kan kadang ada, kadang enggak gitu. Nasib-nasiban gitu. Masih mending kalau dulu arisan kan. Biasanya dulu waktu kontraktor arisan, wah saya dapatnya nanti proyek ke-20 gitu. Nah, 1/19 hanya terima bi aja lah sama pendamping-pendamping gitu aja kan. Kalau sekarang nggak tahu gimana, masih gitu ya. Wah, sekarang sudah pengen sikut-sikutan ya. Wajar gitu. Nah, itulah. Jadi harus punya itu, bagaimana teknik memenangkan persaingan gitu kan. Nah, punya lawan. Syaratnya jangan ketahuan.
Nah, saya ketahuan hari itu. Ketahuan terus mau dilapor sama polisi. Nah, waktu dia buat laporannya itu, kan diketik di komputer kan, langsung di-hack, nggak bisa di-print. Nah, itulah hebatnya teknis itu. Dia nggak bisa ke-print besoknya. Nah, terus besoknya lagi, mau ngelapornya besoknya lagi gitu. Pokoknya diganggu terus komputer dia. Itulah ngerinya kalau online. Nah, dia nggak tahu kalau di-hack. Kalau dia tahu pasti dia pakai mesin ketik aja. Iya, nggak bisa di-hack. Nah, itu kecurangan memenangkan persaingan itu. Kalau di swasta lebih seru lagi. Sudah dibocorin duluan. Si Anu segini, kamu bisa nggak di bawahnya? Kalau petugas keselamatan konstruksi itu siapa? Nah ini, petugas keselamatan konstruksi ialah orang atau petugas kategori konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani keselamatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan atau diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang. Nah, nggak ditentukan kan tugasnya kan? Ya kan? Nggak ada merencanakan, nggak ada gitu. Pokoknya petugas keselamatan konstruksi yang punya sertifikat, gitu aja. Nah, dan nanti kalau dapat sertifikat ini ya sudah bisa jadi petugas kategori konstruksi. Diakui untuk ikut tender gitu kan. Bisa nggak melakukan SMKK itu? Insya Allah bisa gitu kan. Insya Allah loh baru. Padahal kalau insya Allah itu sama dengan tidak kan. Ya, kalau Anda saya undang, besok saya undang makan-makan di rumah aja. Insya Allah Pak, itu tandanya enggak gitu. Ya kan? Bahasa lainnya enggak gitu. Jadi bagaimana caranya untuk jadi petugas keselamatan konstruksi itu? Untuk menjadi petugas keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C angka 2 harus mengikuti bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan kerja. Nah, sekarang ini bimbingan teknis berarti sudah memenuhi syarat ya. Pokoknya sudah ikut gitu, ada absennya. Nah, nanti buktinya keluar sertifikatnya. Itu udah jadi itu. Masalah ngerti atau enggak itu urusan nomor 6. Pokoknya sertifikatnya ada dulu ya. Ya terserah, nanti kan pokoknya sertifikat ada, begitu dites nggak ngerti ya itu urusan Anda lah. Pokoknya punya sertifikat dulu. Makanya itu nomor 6 ya. Masalah ngerti atau enggak nomor 6. Yang penting sertifikat. Jadi pertanyaan berikutnya, apa dasar atau kriteria untuk menentukan penggunaan ahli K3 dan atau petugas keselamatan konstruksi pada penyedia jasa konstruksi? Nah, misalnya saya penyedia jasa konstruksi, apakah saya pakai ahli K3 atau petugas keselamatan konstruksi? Nah, ada kriterianya. Apa kriterianya itu? Nah, kalau proyeknya itu risiko besar, nah, apakah risiko kecil atau sedang? Jadi yang menentukan apakah saya menggunakan ahli K3 ataukah petugas keselamatan konstruksi tergantung besar kecilnya proyek. Besar apa? Besar risikonya. Nah, siapa yang bilang begitu? Ya, peraturan ini. Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menentukan kebutuhan ahli K3 konstruksi dan atau petugas keselamatan konstruksi. Ya kan? Jadi yang menentukan apakah menggunakan ahli K3 atau petugas tergantung besar kecilnya risiko. Nah, ternyata risiko itu terbagi 3. Risiko besar. Nah, kalau risiko konstruksi itu besar, maka di situ yang dibutuhkan ahli utama K3 konstruksi atau ahli madya
K3 konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Nah, itu kalau besar. Kalau resikonya itu sedang, siapa yang dibutuhkan? Ahli media atau ahli muda? Nah, Anda belum dibutuhkan. Oh. Ya nanti habis itu dibutuhkan juga. Nah, kalau resikonya kecil, nah di sini baru yang dibutuhkan ahli muda dan petugas keselamatan konstruksi. Nah, jadi kira-kira Anda bermain di mana? Ya risiko kecil kan? Bisa nggak bermain di risiko besar? Bisa, tapi bukan sebagai pimpinan. Nah, ini kan yang dibilang kan sebagai pimpinan tadi kan? Untuk pimpinan UKK itu. Nah, Anda bisa jadi pimpinan UKK kalau proyek itu risikonya itu kecil. Nah, sekarang yang risiko besar sama risiko kecil sedang itu apa dasarnya? Nah, ternyata ini dasarnya. Nah, kalau proyek itu nilainya sampai dengan 10 miliar, oh besar juga kan? Nah, itu tergolong risiko kecil. Berarti Anda di sini bisa jadi pimpinan UKK. 10 miliar banyak loh ya. Wah, lumayan itu. Hebat itulah, sudah lah, udah lumayan itu. Udah dapat 10% aja lumayan itu kan. Wah, udah kawin 3 kali itu. Nah, jadi ini kriterianya. Jadi sifat bahayanya itu ringan. Nah, kalau nilai HPS-nya sampai dengan 10 miliar. Kalau di atas 10 sampai 100 miliar, itu tergolong risiko sedang. Nah, berarti kalau gitu, siapa pimpinan UKK-nya? Nah, kalau di sini bisa ahli muda atau petugas keselamatan konstruksi. Nggak apa-apa lah, di sini juga nggak apa-apa, terus menerus gitu kan. Iya, ahli K3-nya utama. Bisa menyangga dong. Bapak pakai apa gitu? Iya, yuk, tinggal tunjukkan aja. Tuh. Permen PUPR loh Pak, yang bilang gitu. Disangga dong, enak aja lo gitu. Dia pedomannya pakai ini juga. Kecuali swasta. Kalau swasta nggak ikut ini nggak apa-apa. Terserah saya maunya Superman kata jangan mau apa. Nah, kalau dia masih pemerintah, PUPR, nah itu mungkin apa itu? Tenaga ahli kah? Iya beda, kalau tenaga ahli beda. Ini kan ahli K3 konstruksi. Ada yang nanti kan misalnya jalan, itu kan ada kan? Apa namanya itu? SKA juga ya? Keterangan ahli gitu kan? Nah, itu mungkin ahli konstruksinya bukan K3-nya kali. Nah, kan banyak kan ahlinya itu kan? Jembatan juga ada tersendiri, jalan tersendiri. Nah, kalau ahli, nanti kan ahlinya itu padahal itu kan ahli muda K3 konstruksi, kan gitu. Kalau SKA itu mungkin nanti untuk teknis itu, untuk teknisnya memang dia bisa minta yang kualifikasinya itu lebih tinggi. Ya nanti dicek ya, apakah keselamatan kerjanya atau teknis ahli yang dimaksud untuk SKA-nya itu. Jadi ini kriterianya menurut permen ini. Jadi semua ya proyek-proyek PU itu atau nggak PU aja di sekarang. Pokoknya kalau proyek itu APBN atau APBD ikut ini. Jadi nanti kalau proyek seperti itu jalan tol atau jalan layang itu biasanya ada di atas 100 miliar gitu. Itu memang diperlukan ahli utama sama ahli media. Nah, di sini petugas ini perlu juga di sini perlu.
perlu di situ. Tapi yang jelas dia bukan pimpinan, gitulah. Nah, celakanya kadang-kadang pekerjaan itu satu paket dari A sampai Z itu, mulai pekerjaan tanah sampai misalnya pekerjaan baja, kan nggak semuanya itu risiko tinggi kan. Nah, cuman ini dalam hal suatu pekerjaan konstruksi memenuhi lebih dari satu kriteria risiko keselamatan konstruksi, bagaimana dimaksud pada ayat 1, penentuan risiko keselamatan konstruksi ditentukan dengan memilih risiko keselamatan konstruksi yang lebih tinggi. Jadi kalau ada rendah, tinggi, sedang itu ya, kalau pengguna jasa ngomong ini risikonya tinggi, ya sudah, Anda harus punya ahli K3. Kalau mau ikut tender, kalau enggak, coret. Gitu. Nah, bahkan ya diberitahu siapa yang menentukan atau menetapkan risiko keselamatan konstruksi itu? Pengguna jasa ya. Tingkat risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pengguna jasa. Nah, kalau pengguna jasa ngomong itu tinggi, ya sudah. Anda nggak punya K3, nggak boleh ikut. Ya kan? Enggak Pak, ini rendah nih, kita lakukan pengendalian, pasti risikonya semua jadi rendah. Pokoknya tinggi. Mau ikut, tunjukkan ahlinya. Nah, itu hebatnya pemerintah, dia bisa main pokoknya. Nah, jadi kalau nanti Anda sebagai ahli K3 konstruksi di pihak penyedia jasa, nah, Anda melakukan ini. Untuk penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi oleh pengguna jasa, nah begini, pekerjaan berisiko apa, identifikasi bahayanya apa, nah, baru nanti risikonya, jadi dampaknya terhadap manusia, nah, tetap gunakan tadi itu, kemungkinan terjadinya angka berapa, terus dampaknya berapa, terus tingkat risikonya. Pengaruhnya, dampak terhadap peralatan, dampak terhadap material, data terhadap lingkungan. Nah, itu nanti ditotalin semua. Masing-masing untuk lingkungan dia risikonya tinggi, untuk material risikonya rendah, untuk peralatan risikonya tinggi, untuk manusia risikonya tinggi. Ini ada hitungannya, hitung rata-rata gitu. Kalau sekarang enggak, pokoknya pengguna jasa bilang tinggi, ya tinggi, sudah. Nggak bisa protes. Pak itu rendah, enggak, pokoknya tinggi. Nah, masalahnya kalau tinggi apa? Syaratnya Anda harus punya ahli. Nah, gitu. Nah, itu dikasih peluang begini sama permen ini. Nah, jadi udah tahu ya, di mana Anda bakal digunakan, yang Anda bisa jadi pimpinannya UKK itu. Nah, sekarang anggaplah proyek Anda itu 10 miliar. Berarti Anda kemungkinan akan jadi pimpinan UKK. Nah, tugasnya apa? Nah, tugas unit keselamatan kerja. Nah, Anda bikin perencanaan itu. Tugas Anda melaksanakan induksi keselamatan konstruksi, melaksanakan konsultasi dan komunikasi keselamatan konstruksi di tempat kerja, melakukan inspeksi keselamatan konstruksi di tempat kerja, itu berarti kan safety patrol itu, melaporkan kejadian baik berupa insiden maupun eksiden kepada manajer atau koordinator keselamatan konstruksi. Ya, nggak ada tugas Anda merencanakan, ya kan? Tapi kalau Anda jadi pimpinan, ya termasuk pimpinan UKK. Yang repotnya sebenarnya tugas Anda ini, tapi karena pimpinanmu itu nggak mau ada ini, nggak ada ini, semuanya diserahkan Anda. Mulai dari sini sampai sini. Jadi kalian nanti paling ngomong, little to me, little to me, salary no up. Paling gitu kan. Ya, tapi pas pindahnya kan, daripada gak kerja.
Itulah kalau kompetensinya kurang pasti itu daripada nggak kerja. Tapi kalau kompetensinya tinggi, nahi, nggak mau dari little to me. Nanti kalau sudah kompetensinya tinggi, malah memilih kerja itu. Rebutan itu nanti yang minta. Nah ini udah mulai terakhir ini. Bagaimana tahapan penerapan SMKK itu? Nah, jadi seperti dulu juga, masih seperti dulu lah. Nah, penerapannya itu, kalian sudah berperan pada saat pemilihan penyedia jasa. Tender berarti kan? Tender, advising, Anda sudah berperan. Nah, apalagi kalau bosmu itu nggak ngerti ini, Anda dibawa-bawa itu. Tanyain gitu. Dia mau nanya, dia nggak ngerti kan takutnya kan, jadi tanyain ini. Nah, jadi pada saat pemilihan penyedia jasa, ini berarti kualifikasi baru ini. Nah, terus pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan serah terima pekerjaan. Nah, di sini sudah bekerja itu. Unit keselamatan kerja itu. Nah, kalau kebetulan ada pimpinannya, ya sudah mulai sejak awal. Ikut tender, anujing udah ikut kan? Nah. Jadi tugas tanggung jawab dan wewenang penyedia jasa. Sebenarnya tugas tanggung jawab wewenang penyedia jasa. Tapi karena Anda dibayar, ya Anda akhirnya. Nah, berhak meminta penjelasan kepada UKPBJ. Nah, ini kayaknya unit, apa ini? Lupa kepanjangannya ini. Nah, pokoknya ini barang dan jasa lah. Ini yang menentukan siapa pemenang. Nah, yang membuat HPS juga mereka ini. HPS-nya segala macam itu kan, panitianya lah itu ya. Nah, itu kan sini kan banyak kali kepanjangan-kepanjangan itu disingkat-singkat. Pada saat unwizing. Nah, setelah unwizing, berarti apa? Penyedia jasa menyampaikan RKK, rencana keselamatan kerja, ya kan? Penawaran sebagai lampiran dokumen. Nah, kalau ini nggak ada, out. Nah, kalah langsung. Ya. Awal-awal kan, tapi nggak bikin rencana kan, namanya aja perencanaan tapi nggak bikin rencana, ngikuti HPS gitu kan, nah, itu yang kuat ngomongnya, biar seolah-olah kita yang bikin padahal enggak gitu, di HPS itu. Anda merencanakan kalau Anda kebetulan di pengguna jasa, untuk menyusun HPS itu Anda diminta, ini K3-nya apa saja. Gitu. Kalau Anda sebagai penyedia jasa sudah ada, ini K3-nya tinggal melaksanakan. Nah, jadi di sini ya tergantung apakah yang diikutkan ahli K3 konstruksi atau petugas. Berarti tergantung nilai kan, nilai proyeknya lah. Atau kalau kebetulan Anda itu sudah pegawai tetapnya penyedia jasa itu ya nggak masalah. Proyek 100 juta pun ya ahli juga nggak ada masalah. Kalau kelebihan kan boleh kan? Boleh nggak kalau proyeknya 5 miliar menggunakan ahli? Bisa. Tapi kalau menggunakan petugas, nggak boleh. Kalau lebih boleh. Nah ini ya, pada saat pemilihan ini, ya tugas Anda sudah mulai ikut unwizing. Jadi setelah itu menyampaikan rencana keselamatan kerja. Nah ini, dokumen RKK. Ukurannya ini yang menyatakan itu, bahwa setiap calon penyedia jasa, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2, harus menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran yang disusun sesuai dengan format huruf E. Ya. Lampiran E itu aja nanti kalian baca. Lengkap itu, di lampiran E, oh ini saja yang mau disampaikan gitu. Sekali bikin,
Udah dipakai seumur hidup. Jadi kalau Bapak sudah bikin, kasih tahu sama nona sana, kasih aja. Udah dia nggak usah bikin lagi. Besok-besok tinggal ngikut aja. Gitu yang paling cepat itu. ATM ya. Kali nanti Mas John minta dong warna biru. Oh, lain kembali gitu kan. Nah, jadi kalau Anda ingin tahu bagaimana dokumen RKK itu, pelajarilah Permen 21/2019 lampiran E. Nah, siapa saja boleh mempelajari itu. Ini contohnya sama kayak tadi juga, bikin rencana keselamatan konstruksi, bikin sasaran dan program pengawas. Kalau Anda dinyatakan sebagai penang, Anda harus presentasi. Ya, presentasi enggak? Kemenangan itu? Enggak perlu. Anggap aja sudah presentasi gitu kan. Paling difoto, ini presentasi gitu kan, evidence kan. Baguslah kalau gitu. Karena biasanya presentasi itu menjelaskan kenapa pakai ini, kenapa begini gitu. Tapi sudah tahu sama tahu lah, udah sama-sama nggak tahu atau gimana nggak tahu, pokoknya itu, pokoknya dokumennya ada gitu kan. Nah, apabila ditetapkan leader, maka menyampaikan RKK yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau disebut pre-construction meeting. Nah, terus apa lagi? Menugaskan ahli K3 konstruksi, ya kan, untuk setiap pekerjaan yang mempunyai risiko apa itu? Risiko keselamatan konstruksi besar dan sedang, atau petugas keselamatan konstruksi untuk pekerjaan yang risiko keselamatannya kecil. Nah, apalagi tugasnya? Menghitung dan memasukkan biaya penerapan SMKK dalam harga penawaran pada daftar kuantitas dan harga sesuai kebutuhan. Masukkan berarti kan? Nah, tidak perlu merencanakan lagi karena sudah ada ahli K3 konstruksi yang di tempatnya pengguna jasa yang sudah membuat. Anda tinggal ganti harga-harganya saja. Nah, apa-apa yang dilakukan, nah ini nanti dibaca sendiri aja lah. Karena jatah saya sudah habis. Nah ini banyak apa yang mau dilakukan. Nah tugas-tugasnya itu. Nah ini contohnya. Pembuatan prosedur dan instruksi kerja. Nah, 5 juta. 1 set. Itu ditunjukkan kan? Entah dibaca entah enggak itu. Pokoknya formatnya seperti itu. Kalau perlu tulisnya WK gitu kan, 5 juta. Udah bisa itu. Sama-sama nggak dibaca itu. Mana dikasih soft copy-nya ya biasanya ya, HPS itu. Di print ya, berarti ngetik lagi ya. Ya, kalau dapat soft copy enak kan, tinggal edit gitu. Nah ini contohnya ini. Berarti ini tugas Anda kalau proyeknya 10 miliar ke bawah. Nah, penyiapan formulir, ini nanti formulir laporan itu kan termasuk ini. Nah, jadi kalau ingin tahu Anda apa-apa saja itu penerapan SMKK itu ya pelajarilah lampiran G. Nah, di lampiran G permen itu lengkap semua itu. Nah, misalnya ini untuk induksi K3 berapa? 7.500.000 ya kan? Berapa? Ya 7.500. Ini kan totalnya kan jadi 450.000. Pelatihan K3 nggak ada. Pengarahan K3 atau safety briefing 15.000 sekali safety briefing. Itu semua ditagih gitu. Nah, Anda memasang poster 250.000. Nah, poster itu tinggal beli aja kan, tempelin, udah. Papan informasi K3
500.000. Nah, ada pakai satu triplek aja gitu. Kadang itu nanti hari kerja berapa, jumlah pekerja berapa, ada kecelakaan atau enggak gitu. Itu mulai dibikin sampai habis proyek nggak pernah diisi. Tapi pokoknya di foto ada. Nah, itu nanti tagih itu 500.000. Nah, mesti misalnya ini jaring pengaman, safety net 15 juta. Nah kan pergerakan itu yang dipasang waktu kerja nanti berapa meter. Nah ini lansam ya, jadi nggak per unit ya kan, gelondongan gitu. Nah jadi kadang-kadang nggak dipasang ini, kalau ditegur dipasang, habis itu nanti nggak lagi. Nah kira-kira begini ya, supaya Anda tahu nanti tugasnya itu membuat penawaran itu. Nah itu waktu persiapan. Nah, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kalau Anda kebetulan sebagai petugas keselamatan konstruksi, kira-kira apa saja? Nah, jadi tugas Anda itu penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B, dilakukan dengan melaksanakan RKK. Jadi RKK yang diajukan itulah yang dilaksanakan. Kecuali nanti kalau ada perubahan-perubahan gitu. Nah, kalau ini bisa lah Anda. Nah, prinsipnya itu pasti nanti apa? Pengguna jasa pasti ngawasi itu, neropong itu. Tapi yang ditengok dari situ pasti rupiah gitu, biasanya begitu. Nah kalau saya gitu soalnya, saya mau ngawasi nih Pak, gitu, ngawasi ngomong-ngomong kan, saya mau datang ngecek gitu. Udah nanti makan siangnya di mana? Wah di Golden Brown lah, bisa lah itu. Nah, saya ikut soalnya, kalau makan diajak saya. Ayo ikut yuk, ngawasi proyek gitu. Ayo, gitu aja. Nah, jadi paling enggak coba kita lihat inilah tugas unit keselamatan kerja ini, yang mudah-mudahan Anda menjabat itu. Melaksanakan induksi keselamatan konstruksi. Nah gitulah, kumpulin, sampaikan lah tausiah bagaimana supaya mereka itu bekerjanya itu sesuai dengan prosedur gitu, diingatkan gitu. Ya tekniknya tadi itu ya, bagaimana pendidikan mereka kan pada dasarnya berpendidikan rendah gitu kan, jadi komunikasinya tuh gak usah pakai bahasa Inggris. Safety induction is, nggak ngerti dia tuh. Nah ini butuh apa sih? Kemampuan komunikasi publik ya, tergantung kepada siapa. Nah, jadi ada safety briefing, ada jeda pagi itu juga ada juga. Kalau induction itu biasanya kepada tamu atau pekerja baru. Nah kalau di perusahaan industri sudah malas itu orang induction, dia bikin aja rekaman, bikin TV, mau induction masuk sana tonton TV-nya gitu, terus nanti dikasih soal suruh jawabannya sudah ada di situ. Nah, tapi itu pun sudah bagus. Kalau dia kecelakaan nggak bisa dituntut perusahaan itu karena dia sudah di induction. Selama dia di perusahaan itu terjadi kecelakaan, nah, padahal di induction sudah kasih tahu kamu nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ misalnya. Tuh. Bosan juga loh menginduction itu aja terus yang dikasih tahu. Kadang-kadang kan dikasih tahu itu ditanya ngerti nggak, diam aja. Nggak ngerti, enggak, diam aja semua itu. Kayak kalian tadi lah, di sana diam aja. Nah, termasuk ini ya penjelasan penggunaan APD. Nah ini kadang-kadang, nah ini sering terjadi nih di sipil juga begitu. Pak, nanti kalau Bapak itu kan kerja itu di ketinggian itu lebih dari 4 meter itu menggunakan scaffolding. Pakai ini ya, body harness. Begitu dikasih dia bingung makanya. Iya ini capa dia. Wah udah akhirnya nggak dipakai gitu. Makanya perlu dijelaskan. Nah itu termasuk tugas Anda itu. Nah, pokoknya banyaklah kegiatannya di sana itu. Nah, melaksanakan komunikasi. Ya, kalau komunikasi sekarang sudah jarang lah ngomong-ngomong ya. Semua ditempelkan saja. Nah, termasuk ini, jangan lupa
bahwa pekerja itu sudah dilindungi oleh BPJS. Itu wajib, itu di situ ada dibikin itu. Nah, ini penggunaan ini APD yang harus digunakan di tempat kerja itu ditempelkan saja. Walaupun itu kebanyakan hanya syarat saja. Ada ini tapi nggak dilaksanakan gitu. Termasuk tugas Anda itu safety patrol, melakukan inspeksi keselamatan konstruksi di tempat kerja. Pergi lihat orang-orang kerja itu apakah sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar, sesuai nggak dengan SOP yang kalian bikin. Kalau perlu tanyain, Pak, ini kalau menurut SOP-nya kerjanya mesti begini. Wah, enakan begini gitu. Ini lebih cepat. Nah, kalau dia punya argumen, belum tentu kita yang benar loh, belum bisa dia yang benar. Kalau dia yang benar, kita ganti SOP-nya. Karena dia yang bekerja lebih tahu. Oh, dia bilang, Pak, kalau ngekar ini bagusnya kakinya diangkat satu, Pak. Itu lebih coraknya bagus. Nah, berarti besok SOP-nya angkat satu. Kira-kira begitulah. Nah, itu kalau itu termasuk job safety observasi kan. Di observasi SOP-nya itu ternyata mereka mengerjakan tidak sesuai dengan SOP dan lebih bagus. Nah, SOP-nya kita ganti. Nah, gitulah. Nah, ini berarti kalian termasuk sakti juga. Nah, kalau nanti Erikson ngangkat apa itu pakai alat berat, Anda harus ngerti juga tentang alat berat. Ya kan, lifting Anda harus ngerti juga. Oh, ini mau ngangkat baja, berapa ton ini beratnya? Ini slingnya kuat nggak? Wah, Anda harus. Nah, kalau ada saya jadi Anda, saya pura-pura itu. Wah, ini kuat nggak ini? Wah, kuat, Pak. Loh, gimana hitungannya? Padahal kita juga nggak tahu hitungannya itu. Nah, ternyata dia juga nggak bisa jelaskan kan, sama ragunya. Tapi sudah hebat lah kalau sudah bertanya itu. Berapa ini kekuatannya ini? Apalagi nanti pengikatan tuh, ini di mana center of gravity-nya ini? Kenapa angkat gitu? Nah, kalau ragu, stop. Anda berhak itu menyetop itu. Bahaya ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir, Anda melaporkan kejadian kecelakaan. Ya kan? Nah, kalau perlu ada papannya kan? Kalau nggak ada papannya, bikin catatan lah. Kalau perlu nirmis pun dilaporkan, nyaris celaka gitu. Karena kalau dibiarkan nirmis nanti tinggal nunggu waktunya pasti celaka. Lapor ya, nah, kecelakaan gitu. Oh, ini pakai desain sini, di sini ditatonya ini, petugas ya. Nah, jadi kesimpulannya, seluruh kegiatan pelaksanaan SMKK ini harus sesuai dengan RKK. RKK kan Anda sudah siapkan, walaupun hanya menindaklanjuti dari HPS kan. Terus semua yang kalian lakukan itu harus didokumentasikan sebagai laporan dan sebagai laporan akhir pada saat serah terima kerjaan. Nah, jadi itu prinsip dari ISO itu. Catat apa yang Anda mau kerjakan, itu berarti perencanaan kan. Kerjakan apa yang Anda catat itu. Nah, terus buat reportnya. Jadi kalau di ISO itu, Anda nggak punya report, dianggap tidak kerja. Anda tidak kerja, ada reportnya, itu dianggap kerja. ISO itu begitu jeleknya. Yang penting ada reportnya. Dikerjakan atau enggak? Nggak tahu. Tapi Anda kerjakan sungguh-sungguh, Anda tidak buat reportnya, sama dengan tidak dikerjakan. Ya kan? Nah, jadi nanti Anda, ini kan hampir sama dengan ISO ini. Semua itu evidence. Ya, seperti dia bilang tadi itu, ternyata nggak ada presentasi. Nah, nanti ada berita acaranya kan, menyerahkan APD, setelah itu diminta lagi. Setelah APD, safety shoes, helm, foto, tanda tangan, terima, tanggal sekian. Udah, sini kembalikan lagi. Udah itu, udah cair itu. Terakhir, serah terima pekerjaan. Nah,
Jadi penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menyampaikan dokumen hasil penerapan SMKK kepada pengguna jasa. Nah, jadi dokumen-dokumen itu diserahkan. Yang tadinya ada itu laporan harian, laporan mingguan, bulanan, nanti pada akhirnya dibundel, diserahkan. Walaupun tak dibaca. Tapi bisa tebel itu nanti. Kalau enggak cair itu. Paling enggak ditahan retensi berapa persen itu? 5% ya? Enggak cair-cair itu. Nah, apa saja laporannya? Laporan pelaksanaan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus memuat hasil kinerja SMKK berupa statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Mau tak mau nanti ada contohnya yaitu bagaimana mengikut frekuensi rate, gitu kan? Berapa kali kecelakaan dikali 1 juta dibagi jam kerja pekerja, nah, gitu. Ada lah pokoknya di situ, nanti tinggal lihat kalau dibutuhkan itu. Laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas dalam pekerjaan konstruksi. Pokoknya banyak kali laporannya. Usulan perbaikan untuk pekerjaan konstruksi sejenis yang akan datang. Ini enggak lagi. Dibaca pun enggak itu apa? Usul ya. Nanti kalau ada proyek berikutnya ini enggak ada dibaca itu. Nah ini ya lapor-laporannya banyak ini jenisnya. Enggak usah saya. Nanti Anda lihat sendiri aja. Pada pelajari lampiran F. Nah itu bentuk-bentuk laporan. Oh. Ini hebatnya ini yang Permen 21 ini bentuk laporannya ini jenis inspeksi apa, nah, kondisi aktual baik atau buruk. Nah ini lembar periksa patroli keselamatan, safety patrol, pelindung mata, nah, baik tidak, kan bisa tinggal ngecek-ngecek gitu aja kan. Nah ini kalau yang males ngerjakannya waktu proyek mau selesai juga nggak apa-apa, bisa itu. Buru, apa namanya itu, kerja kebut semalam. Nah ini lembar periksa scaffolding dan tangga. Nah apa-apa saja yang diperiksa. Oke ya, nanti itu nggak usah saya jelaskan. Dibaca sendiri aja di Permen 21 itu. Nah udahlah, karena saya sudah ditunggu beliau itu yang mau melanjutkan. Nanti honornya beliau saya yang dapat jadinya kan. Biar beliau lanjutkan. Silakan Pak, thank you ya. Nah. Pak, ini materinya boleh kirim ke WA nggak untuk yang online? Oh boleh. Iya. Ke WA Pak siapa? Ke grup K3-nya.